Selama 4 minggu final show Little Miss Indonesia berlangsung, aksi dua hostnya Farid Aja dan Reza Bukan menjadi daya tarik tersendiri dalam ajang yang mengasah bakat anak-anak Indonesia dari rentang usia 3-7 tahun tersebut. Bukan sekedar memerankan tugas sebagai pembawa acara, dua presenter yang selalu tampil kompak ini harus melebur dalam kehidupan anak-anak yang tampil dalam acara Little Miss Indonesia. Banyakan kan kalau mau nyanyi ya tidak di sini lah, atau mungkin acting tidak di sini. Betul. Di sini yang dicari adalah anak kecil yang di sana dong, responsif di sono, yang responsif, terus kemudian improvisasinya juga jago. Makanya kadang-kadang mereka tampil dengan latihan mereka, kita masuk sengaja. Saya Reza Dewan Juri masuk, ternyata dia bisa mengimbangi. Itu yang kita cari. Kalau itu gua dan Dewan Juri doang, lu lagi di luar juga lagi ngerokok waktu itu. Kan gue ikut dikejar, gue ngeliatin. Lu selalu ngikut dulu. Gue ngeliatin tapi dari jauh. Bilang, oh gitu ya. Dari jauh, karena gue ceritain dari TV gitu loh. Yang tiap harinya kita ketemu dan kita mencari pemenang harian, pemenang mingguan, sampai akhirnya menjadi final show. Ini udah menciptakan suatu kedekatan yang sangat luar biasa gitu di antara kita dan juga para finalis. Kita juga dicintai oleh anak-anak di seluruh Indonesia. Betul. Karena kita sangat dekat dengan anak-anak. Keceriaan yang dibawa setiap peserta kian membuat Farid dan Reza terkesima, apalagi ketika melihat bakat peserta yang luar biasa di saat usia mereka masih sangat belia. Dan menyaksikan perkembangan para peserta di setiap minggu tampaknya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Reza dan Farid. Walaupun terkadang mereka harus dibenturkan pada persoalan mood anak-anak, tapi tetap saja mereka memiliki cara untuk bisa menghidupkan suasana. Anak-anak ini, para finalis yang sekarang ini masih bertahan merupakan sangat unggul semua, sangat bagus semua, terus susah untuk memilih siapa sih yang kira-kira, tapi itulah tiap minggunya pasti ada penampilan yang kurang, ada mood anak-anak yang tidak lagi sedang tidak mood, dan itu yang membuat mungkin penampilan mereka jadi tidak bagus pada saat minggu-minggu kemarin. Ada sehingga juga yang suruh belajar. Minggu lalu disuruh menyanyi, tapi minggu ini kamu menyanyi ya? Nggak mau. Gitu ada. Ya itulah anak-anak dengan moodnya yang naik turun gitu. Jadi nggak bisa dipaksakan seperti orang gede ya, kalau nyanyi nggak mau nyanyi harus nyanyi. Sejak menikah dan dikaruniai momongan, mantan Putri Indonesia Artika Sari Devi tampaknya lebih banyak mengalokasikan waktu untuk urusan rumah tangga. Mengabdi pada suami dan mengurus sang buah hati, rupanya membawa keasikan tersendiri bagi Artika. Terlebih sang buah hati, Sarah Abila Ibrahim, kini masih menuntut banyak perhatian darinya. Peran ibu rumah tangga itu udah kayak menteri ya, jadi ya maksudnya berusaha untuk memberikan yang terbaik lah. Menikmati sekali peran sebagai seorang ibu. Kenapa saya kayak sekarang lagi mengandung, itu ngerasain banget bisa bonding sama baby dari dalam kandungan. Usia-usia segini kan dia lagi kritis-kritisnya. Setiap kali saya bilang, kenapa nggak mau begini misalnya, dia bilang dia punya alasan sendiri, karena Ebi ekspresif ya, jadinya nggak kesulitan buat kita berkomunikasi. Sebenarnya saya bukan nggak mau balik terjun lagi ke dunia entertainment gitu, tapi memang membatasi karena sekarang ini memang saya lagi perhatian, fokus saya ke keluarga, ke anak. Kita juga sekarang ini lagi concern untuk ajarin dia hal-hal yang mendasar, tanggung jawab, kebersihan. Nah itu juga yang utama, menghormati orang yang lebih tua, itu yang kita ajarin ke Ebi sekarang. Alhamdulillahnya Ebi ini termasuk anak yang cepet tanggap. Untuk kebersihan itu dia sampai bisa negor papahnya atau saya yang kalau pulang dari kerja gitu, cuci tangan, cuci kaki, kalau perlu papa mandi dulu gitu. Ya, dan kebetulan saya juga sama Mas Baim ini memang cinta kebersihan ya, terutama untuk lingkungan di rumah, dan Ebi pun akhirnya kalau ngelihat kita lagi bersih-bersih, dia pun jadi ikutan mau bersih-bersih gitu. Malah kadang-kadang dia yang lebih dulu inisiatif. Kekhawatiran Artika terhadap dampak negatif di musim pancaroba ini nyatanya begitu besar. Hal ini terlihat dari kepedulian Artika untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan seluruh anggota keluarga. Karena dengan lingkungan yang bersih dipercaya menjadi salah satu cara untuk mencegah wabah penyakit di musim pancaroba ini.
Yang saya takutin kalau di musim hujan, curah hujan yang tinggi seperti sekarang ini, biasanya sih penyakit ya, wabah penyakit yang timbul dari udara yang lembab. Kemudian kan lingkungan pasti kebersihannya jadi terganggu. Ngebersihin genangan air gitu. Itu yang saya khawatirin ya, memang genangan air itu ya kadang-kadang suka masih luput dari perhatian kita yang akhirnya bisa menyebabkan wabah penyakit demam berdarah yang ditimbulkan oleh si nyamuk Aedes aegypti ini. Apalagi kan penyebarannya mereka keluarnya itu di jam-jam aktif kita, antara jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Beredar lagi itu mulai jam 3 siang sampai jam 6 sore. Kalau sudah seperti ini, pencegahan yang bisa kita lakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan dan juga seluruh anggota keluarga kita. Nah, untuk mengusir nyamuk sendiri, saya memilih ini nih pemirsa, autan. Karena efektif melindungi seluruh anggota keluarga kita dan juga lembut di kulit. Karena mengandung aloe vera sehingga tidak menimbulkan rasa panas dan juga meninggalkan rasa lengket di kulit. Saya biasanya menggunakan autan yang lembut di kulit ini dari wajah hingga ke ujung kaki sebelum memulai aktivitas saya di pagi dan sore hari. Produk ini praktis pemirsa karena tersedia dalam kemasan sachet dan tube. Nah, sekarang seluruh anggota keluargaku dapat terlindungi dari gigitan nyamuk demam berdarah. Autan, lembut di kulit dari wajah hingga ke ujung kaki. Terkadang pertengkaran tak bisa dielakkan. Tapi tak jarang jika hal sepele ditanggapi secara berlebihan justru membuat kita terjerumus ke dalam jurang. Pemirsa Was-Was, rangkaian Karnaval SCTV akan menyapa Anda, warga Semarang pada tanggal 24 dan 25 Maret 2013 yang akan disiarkan secara langsung dari Simpang 5 yang akan menampilkan girl band Cherry Bell, Syahrini, dan sejumlah musisi lainnya. Usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Sylvia Fuli mohon pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Was-Was setiap hari Senin sampai Kamis, mulai pukul 6 hingga 7 pagi. Tentunya di SCTV 1 untuk semua.